Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mati Channel. Subscribe, like, and comment ya untuk mendukung channel ini. Nah, kali ini Mati Channel akan menunjukkan cara pendaftaran pendidikan guru penggerak. Nah, teman-teman silahkan mengikuti cara pendaftarannya. Pertama, setelah memilih Google Chrome, kita pilih SIM PKB. Klik di situs SIM PKB ya. SIM PKB. Nah, kita untuk pencarian. Setelah itu kita login ke SIM PKB. Setelah kita login ke SIM PKB, maka masukkan surel Bapak Ibu semuanya dan kata sandi. Nah, surel dan kata sandi bisa Bapak Ibu dapatkan dari operator sekolah masing-masing. Nah, pasti tahu kan Bapak Ibu semuanya dengan surel dan kata sandinya. Oke, setelah tahu semuanya, maka masukkan. Nah, ini ya, saya sudah masukkan dan saya klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi dengan fitur-fitur, yaitu ada program guru penggerak, pelatihanku, rapor pelatihanku, dan profilku. Bapak Ibu semuanya bisa mengambil yaitu program guru penggerak. Program guru penggerak. Nah, di program guru penggerak ini Bapak Ibu bisa semuanya klik daftar sekarang ya. Ini karena saya sudah klik daftar sekarang. Nah, di sini kita Bapak Ibu semuanya bisa melengkapi berkas ini. Ini karena belum hijau kirim berkasnya. Bapak Ibu harus melengkapi dulu kurikulum vitae-nya. Langkah pertamanya mulai kerjakan. Klik mulai kerjakan. Nah, di sini informasi pengerjaan kurikulum vitae ini, siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam bentuk PDF atau JPG, KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi calon guru penggerak. Nah, bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai riwayat hidup Bapak Ibu. Nah, kemudian isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. 4, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Yang kelima, tekan tombol kirim untuk mengirimkan CV yang telah Anda untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini ya. Karena memiliki waktu hingga 18 Februari, tinggal 2 hari lagi untuk mengisi ini. Nah, lanjutkan pengerjaan. Dan sini Bapak Ibu semuanya bisa mengisi, ada informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, melatih mengembangkan pihak secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Nah, di sini diisi, yaitu dengan klik ubah atau lengkapi. Dan sini ubah atau lengkapi. Mana Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik. Nah, nicknya ini masih kosong, Bapak Ibu bisa isi, klik di situ berapanya, kemudian kelas yang diajar, jenjangnya, asal sekolah, diisi semuanya sesuainya ya, nomor telepon, tempat tanggal lahir yang sudah disesuaikan yang hitam-hitam aja lagi, yang kalau sudah yang pudar itu berarti sudah terkoneksi dengan Dapodik Bapak Ibu semuanya. Kemudian kelas yang diajar, mata pelajaran, lama mengajar, jabatan Bapak Ibu semuanya. Setelah Bapak Ibu isi semua ini, maka Bapak Ibu jangan lupa klik simpan ya, yang di atas ini. Simpan, oke. Nah, jika belum Bapak Ibu isi semua ini, pasti ada tanda merah ya. Nah, ini berarti harus wajib diisi. Nah, ini saya hanya untuk tutorial, makanya saya belum isi. Oke. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melengkapi CV tadi, Bapak Ibu bisa langsung ke esai langkah kedua. Nah, di esai ini Bapak Ibu semuanya, pada langkah ini Anda diharuskan menyelesaikan semua pertanyaan esai yang telah disediakan menurut nah ya, informasi pengerjaan esai ini, isian esai akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Nah, esai merupakan hasil plagiarisme tidak akan terima oleh tim seleksi, maka Bapak Ibu semuanya harus sesuai pengalaman Bapak Ibu semuanya, jangan jawaban orang lain ya, karena nanti esai ini akan berkaitan juga dengan wawancara Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya, kemudian lanjutkan pengerjaan yang ada, klik yang birunya, lanjutkan pengerjaan.
Nah, setelah Bapak Ibu semuanya untuk pengerjaan ini, kelengkapan esainya harus diisi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, dengan cara mengklik kelengkapan esai ini ada bacaan, ada tanda pena lengkapi, itu yang Bapak isi. Bapak Ibu isi semuanya. Nah, yang pertama ada apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Nah, dia ada di sana bawahan-bawahannya lagi, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak, apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Nah, lengkapi isian esai itu dengan minimal 500 karakter dan maksimal 5.000 karakter. Berarti yang harus diisi klik yang di sini. Nah, Bapak Ibu sini harus mengisinya ya. Nah, harus mengisi ini semuanya. Nah, harus mengisi ini semuanya. Ya. Tadi motivasi. Nih. Misalnya saya ketik sini. Nah, ini harus sesuai dengan karakter yang dimintanya. Ya, sesuai yang harus dimintanya. Tadi 500 sampai 5.000 karakter dimintanya. Jadi kurang dari 500 karakter, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan yang berikutnya. Jadi harus sesuai yang diminta. Kemudian apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasan dan berikan contohnya. Ya, lengkapi isian esai dengan minimal 1.500 katanya. Jadi harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Itu harus pengalaman Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai contoh saja yang saya isi. Tidak boleh ditiru. Harus sesuai kata-kata, jangan A, B, X, C, Z, Y. Karena kita seorang guru haruslah dengan karakter kita, jangan kita membuat asal-asalan ya Bapak Ibu guru semuanya. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Itu 1.500 karakter dan maksimal 5.000 karakter. Nah, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda menjadi hal tersebut? Nah, ini lengkapi isi dengan minimal 2.000 karakter dan maksimal 7.000 karakter. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya isi ini sebenarnya masih ada kelanjutan tapi karena belum mengisinya, maka dia tidak akan lanjut Bapak Ibu semuanya. Jadi, ikuti petunjuk selanjutnya. Bapak Ibu semuanya bisa klik simpan ya. Ini karena saya mengambil contoh SIM PKB yang belum mengikuti, maka apa ya? Jadi saya belum bisa mengklik ke bawahnya gitu. Dia kalau jika telah terisi semuanya, maka ada lagi pertanyaan berikutnya, ada lagi pertanyaan berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu semua isi, maka klik simpan. Maka klik simpan. Maka klik simpan ya. Setelah Bapak Ibu isi semuanya. Nah, ini tadi. Nih ya, banyak nih ya, karena masih abu-abu pudar dia karena belum diisi. Nah, yang pertanyaan kedua, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya rekan sejawat, pimpinan di sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, instansi maupun lainnya. Guna menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga itu nomor 2 tadi masih ada lagi ya, anak-anak bawahannya pertanyaannya. Jadi harus diisi dulu, makanya nanti harus bisa kita klik berikutnya. Kemudian ketiga, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Nah, berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda. Ini juga pertanyaan ketiga, juga ada anak-anak bawahnya. Itu sesuai dengan karakter yang diminta, berapa karakternya. Kemudian yang keempat, perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Itu juga ada pertanyaan yang beranak-anak di bawah. Nah, yang bercabang-cabang ya. Jadi itu sesuai dengan karakter juga yang diminta. Yang kelima, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya dengan guru, rekan sejawat lainnya, komunitas masyarakat maupun lainnya.
misalnya dalam kegiatan perlombaan, riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru atau lainnya. Nah, dan tadi Bapak Ibu semuanya, setelah melengkapi esai ini, Bapak Ibu semuanya simpan ya. Dan tadi yang kurikulum vitae tadi ada tertinggal di bawah sedikit. Nah, tadi mulai pengerjaan tadi ya, lanjutkan dulu ya. Nah, ada ini. Setelah mengisi lengkapi ini, ada pengalaman mengikuti pelatihan, maka klik yang sebelah kanan, ada tanda panah bawah. Nah, itu diisi. Pengalaman mengikuti pelatihan apa yang telah pernah Bapak ikuti, maka klik tambah. Nah, tambah di situ, tuliskan nama pelatihannya apa di situ ya. Tuliskan, kemudian penyelenggaranya, tahun kegiatannya sampai tahun berapa. Nah, kemudian kalau masih banyak Bapak Ibu mengikuti pelatihan, klik tambah data riwayat. Nah, data riwayat untuk mengikuti pelatihannya apalagi tambahan ya. Nah, mau tambah lagi, klik lagi tambah data riwayat. Nah, sampai sebanyak-banyaknya Bapak Ibu buat juga boleh. Pelatihan yang pernah Bapak ikuti itu biasanya 3 tahun atau 4 tahun belakangan bisa boleh ya. Nah, setelah Bapak isi semuanya, maka klik simpan. Bapak Ibu isi, maka simpan, klik simpan. Jangan lupa simpan terus, klik simpan. Nah, kemudian setelah kita isi ini kurikulum vitae tadi, maka ini karena jaringan ya, pengalaman berorganisasi pendidikan, klik juga tanda panah bawahnya. Nah, ini dia daftar riwayat pendidikan dan pengalaman informasi umum. Nah, kembali sini itu pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi pendidikan. Nah, ini dia ya. Nah, tambahkan data pengalaman berorganisasi pendidikan, tambahkan apa aja yang pernah organisasi pendidikan yang Ibu ikuti. Nah, nama organisasinya apa, deskripsikan organisasinya, maksimal 1000 karakter, itu maksimal ya. Nah, kedudukan Ibu di organisasi itu apa, posisi dalam organisasi Ibu apa, itu boleh ya, di masyarakat juga boleh organisasi yang Ibu ikuti. Kemudian tahun mulainya, tahun selesainya. Nah, kosongkan jika masih aktif dalam kegiatan. Nah, ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Sekurang-kurangnya kita pasti pernah mengikuti organisasi ya Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu nih yang PKK. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu semuanya isi, maka klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu isi semua, klik simpan. Masih ada lagi, karena saya belum isi maka tidak lanjut nih. Nih, masih lagi ya. Mau tambah data riwayat itu juga dilengkapi ya. Untuk nambah tadi nah, masih di biodata diri tadi, lanjut ke pengerjaannya. Nah, di sini ada pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, pengalaman menjadi sukarelawan ini juga klik yang tambahnya. Nah, nama programnya apa? Ingat ya, untuk sukarelawan ini Bapak Ibu semuanya bukan hanya kita sebagai pendonor darah atau yang berkaitan dengan apa, banyak sekali yang di bidang pendidikan, apalagi ya Bapak Ibu semuanya, banyak sukarelawan kita untuk mengajarkan anak-anak didik kita yang kurang mampu juga bisa. Untuk kita menggratiskan les untuk anak-anak supaya mereka lebih giat lagi dalam belajarnya ya, apalagi kita melatih anak-anak yang putus sekolah sampai mengajak mereka untuk bersekolah kembali. Nah, itu juga menjadi sukarelawan Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian sukarelawan kita terhadap teman sejawat kita dalam mengajarkan IT. Kemudian berbagi pengalaman kita mengikuti pelatihan, itu juga sukarelawan. Nah, di situ kita isi nama programnya, penyelenggara programnya. Nah, di situ ya kita isi. Nah, kemudian ruang lingkup programnya, pilih kedudukan Anda di organisasi itu apa, kemudian ceritakan tugas dan peran Anda sebagai sukarelawan. Itu maksimal 1000 karakter. Nah, setelah Bapak Ibu isi semuanya, kalau Bapak Ibu mau nambah riwayat Ibu di sukarelawan, masih banyak pengalaman sukarelawannya. Nah, tambah data riwayatnya. Nah,
Itu sama dengan tadi. Ya, tapi sukarelawannya beda-beda kan. Nah, jadi banyak mau sampai berapa kali gitu, 4 kali, 5 kali bisa tambah ya tadi. Kemudian klik simpan. Nah, setelah Bapak Ibu simpan juga, maka masih ada lagi ini pengisiannya. Ini karena gak diisi, makanya seperti ini ya. Ini saya ambil videonya melalui HP ya. Nah, jadi semoga terbantu nih untuk rekan-rekan yang ada di pelosok negeri. Semangat ya, jangan sampai putus asa. Nah, ini tadi yang kelengkapan esai ya. Ini yang kelengkapan esai. Nah, kita tadi yang ngambil di kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae tadi. Jangan lupa yang kurikulum vitae. Ingat di tanda panahnya nih. Kemudian pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini dia, tambahkan. Nah, tuliskan 3 pengalaman Anda dalam mengembangkan atau melatih orang lain secara berkelanjutan selain mengajar di sekolah. Nah, itu banyak ya pengalaman pengembangannya. Apa nama aktivitasnya, sasaran pengembangannya apa. Kemudian ceritakan proses pengembangan yang Anda lakukan atau kesulitan yang dihadapi dan dampaknya. Nah, itu maksimal juga 1000 karakter. Nah, kalau mau banyak situ pengembangan yang Bapak Ibu lakukan, maka situ tambah data riwayat lagi. Nah, klik simpan. Bosan-bosan nih saya bilang simpan. Iya, jangan lupa klik simpannya. Nah, kemudian setelah kita lengkapi CV, maka ada yang terakhir yaitu dokumen penting. Nih ya, bacaan dokumen penting. Nah, di sini yang paling utama sekali juga KTP. Pastikan nama pada KTP yang diunggah sebagai nama Anda, jangan nama orang lain. Kemudian pastikan NIK pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK yang Anda isi dengan form CV informasi umum. Nah, pastikan kualitas KTP Anda jelas atau tidak blur. Pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Nah, ini karena saya belum mengerjakan, maka status saya belum. Maka kita unggah ya, unggah KTP yang ada dalam bentuk apa yang dimintanya KTP. KTP itu dalam bentuk JPG ya. Nah, unggah. Dalam bentuk JPG itu jenis unggahannya paling kecil itu 20 KB. Nah, paling maksimal itu adalah 1,5 MB. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lupa fotonya yang jelas. Nah, kemudian setelah diisi tadi dokumen penting tadi, nah ada lagi tadi selain KTP ya, selain KTP. Nah, ingat di kurikulum vitae. Ini dokumen penting lagi, klik dokumen penting lagi. Nah, setelah itu KTP yang harus diunggah, maka ada dukungan kepala sekolah itu harus diunggah dulu. Ada template dokumen ini, unduh dulu template dokumen ini. Kemudian Anda print, isi lalu Anda scan dan unggah di sini dalam bentuk format PDF. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya sudah mengunduh tadi dokumen tadi, kemudian Bapak Ibu print, lalu scan dan unggah di sini dalam bentuk format PDF. Nih bacaan unggah ya. Nah, dukungan ini. Ya. Cari filenya di sini di file dokumen Bapak Ibu simpan. Nah, klik simpan, jangan lupa klik simpannya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya klik simpan, maka kita kembali ke surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini pastikan juga Anda mengunduh tempat dokumen ini. Jadi semua ada surat itu, surat dukungan, surat rekomendasi itu ada tempat dokumen yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian Anda juga print, isi lalu Anda scan dan unggah juga dalam bentuk format PDF. Nah, ini sebenarnya statusnya tidak wajib, tapi seharusnya diisi juga ya Bapak Ibu. Jangan sampai kosong lah, diusahakan. Nah, ini unggah ya. Itu dalam bentuk PDF. Nah, di sini dalam bentuk berkas rekomendasi ini ada dari atasan, teman sejawat atau komunitas yang merekomendasikan Anda menjadi guru penggerak. Nah, yang sangat mendukung ya. Nah, pilihan berkas, unggah berkas rekomendasi ini juga minimalnya 20 KB dan maksimal itu 1,5 MB. Nah, jangan lupa juga disimpan. Cari filenya di sini yang ada
Ya, nah, nih. Kemudian klik simpannya. Jangan lupa Bapak Ibu semua. Nah, setelah Bapak Ibu semua isi ini karena belum diisi ya Bapak Ibu semuanya, ya. Maka Bapak Ibu langsung ke esainya, ya. Ke esai yang tadi yang saya tunjukkan tadi. Nah, setelah udah diisi semua ini, maka di sini kurikulum vitae-nya hijau, esainya hijau, kurikulum vitae-nya hijau, kurikulum vitae-nya hijau, esainya hijau. Nah, maka di sini ada kirim berkasnya juga berwarna hijau. Klik di kirim berkasnya. Pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Nah, karena saya belum isi, maka dia nggak hijau ya. Jadi, harap semuanya diperhatikan karakternya tadi, pengisian esainya. Pastikan juga JPG-nya sesuai dengan yang diminta, berapa MB-nya. Kemudian dukungannya, rekomendasinya sesuai dengan PDF. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel Mata Channel, subscribe, like, and komen ya. Share, tolong share. Oke, terima kasih. Semangat pagi, Mata Channel. Sampai jumpa.